materi baru. Namun sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu melihat anak-anak semuanya belum dalam keadaan kondisif. Jadi Ibu meminta untuk anak-anak yang di sebelah sana bergabung ke sebelah sini, bisa. Terima kasih. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Apakah semuanya hadir? Tidak. Siapa aja yang tidak hadir? Boleh disebutkan namanya. Oke, terima kasih. Minggu lalu Ibu sudah pernah menjelaskan tentang notasi. Di sini Ibu akan melanjutkan kembali materi sebelumnya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang mutan, mutagen, dan mutagenesis. Jadi di sini siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu mutan? Kami berjalan ini, silakan. Izin Bu, mutan merupakan penyebab dari organisme, sementara mutagen organisme yang mengalami mutasi. Oke, terima kasih. Jadi mutan itu adalah orang yang mengalami mutasi, dan sedangkan mutagen adalah penyebab dari mutasi. Sekarang kita lanjut ke materi baru, yaitu capaian pembelajarannya pertama itu faktor-faktor penyebab mutasi. Lalu ada pemanfaatan mutasi dan dampak mutasi. Bisa Anda lihat di sini. Menurut Anda di sini ini terjadi karena apa? Mutasi. Karena terjadinya mutasi. Makanya menyebabkan kelainan pada kromosom. Lalu penyebab mutasi itu yang pertama itu perubahan struktur kromosom. Nah, kita lihat di gambar ini. Minggu lalu Ibu sudah pernah menyinggung yang di gambar ini. Mungkin dari Anda semua ada yang bisa menjelaskan? Ya, kepada Rizka dipersilakan. Izin yang dari itu hilangnya beberapa plasma pembasahan. Terus kalau duplikasi itu mengalami pembedaan. Kalau inversi itu perubahan dalam urutan DNA pada kromosomnya. Kalau translokasi itu kromosomnya yang melibatkan pertukaran setnya antara dua kromosom yang homolog atau antara dua nama yang berbeda dari satu kromosom. Terima kasih Rizka. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Rizka, kalau delesi itu hilangnya kromosom, urutan kromosom. Di sini kita lihat adalah DNA yang D ini, dia hilang saat terjadinya mutasi. Lalu yang duplikasi ini, di saat terjadinya mutasi, urutan DNA yang B sama C ini jadi mengganda. Lalu yang inversi ini hilangnya suatu urutan DNA. Jadi yang setelah mengalami mutasi, yang inversi ini, yang BCD ini jadi urutannya tidak berurut. Lalu yang translokasi ini jadi perpindahan dari dua kromosom. Lanjut, ada perubahan struktur kromosom itu yang kelima, yaitu isokromosom. Isokromosom itu ialah mutasi kromosom yang terjadi pada waktu menduplikasikan dirinya. Pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuklah dua kromosom yang masing-masing berlengan identik atau sama. Lalu yang keenam yaitu katenasi. Katenasi adalah mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non homolog pada waktu membelah menjadi 4 kromosom dan saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Lalu penyebab yang keduanya yaitu mutagen. Tadi yang pertama itu perubahan struktur kromosom. Yang kedua yaitu mutagen. Nah, mutagen ini mutasi gen atau mutagen ini disebut juga mutasi fisik atau point mutation. Nah, mutasi ini terjadi karena adanya perubahan struktur DNA akibat asam amino yang dikodekan berubah sehingga terbentuk protein yang salah. Nah, penyebab beberapa mutasi gen ini antara lain delesi atau hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen. Lalu yang kedua itu adisi, penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Lalu yang ketiga itu substitusi, pertukaran pasangan basa nitrogen. Nah, mutagen ini merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi. Mutagen ini terbagi atas 3, yaitu mutagen bahan kimia, mutagen bahan fisika, mutagen bahan biologi. Kita lihat dari bahan kimianya, contohnya itu kolfisin dan zat bitonin. Nah, kolfisin ini adalah zat yang dapat menghalangi
terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Benang-benang spindel yang lurus-lurus kayak yang pas pembentukan kromosom. Lalu yang kedua yaitu mutagen bahan fisika. Contohnya sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet ini dapat menyebabkan kanker kulit. Lalu mutagen yang terakhir itu mutagen bahan biologi. Diduga virus dan bakteri dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Nah, selain dari penyebab mutasi itu ternyata juga ada pemanfaatan dari mutasi. Karena mutasi ini kan ada dua golongan, ada mutasi alam dan mutasi buatan. Nah, mutasi buatan ini yang biasanya dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Yang pemanfaatan mutasi yang menguntungkan itu yang pertama yaitu terapi sel-sel tumor. Dengan adanya aplikasi radiasi sinar minion atau yang dikenal dengan radioterapi, seperti penyinaran dengan sinar X dan kemoterapi untuk menghambat perkembangan sel-sel tumor dan kanker. Lalu ada pemuliaan yaitu radiasi sinar minion, seperti sinar gamma dari CO60 atau terhadap beberapa kamera seperti EMS dan DS yang digunakan untuk mengubah susunan basa hidrogen pada DNA atau DNA untuk menyebabkan mutasi segmental dan harapannya sel yang akan mengalami mutasi akan meningkat. Lalu untuk yang ketiga yaitu zat kimia seperti digitonin, igodan, dan kolchicin. Tindakan yang untuk mendapatkan benih yang bersifat tunggu seperti gandum, tomat, dan polyploidy. Lalu juga ada tanaman polyploidy yang dianggap menguntungkan karena memiliki buah besar dan tidak berbiji dan produktivitasnya tinggi. Nah, juga ada dampak mutasi yang merugikan. Yang pertama, terjadinya mutasi gen yang menyebabkan beberapa kelainan seperti sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom, dan juga albino. Lalu yang kedua itu penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim. Lalu yang ketiga itu pemberian insektisida yang tidak sesuai dengan dosisnya yang mengakibatkan mutasi pada hama sehingga akan mengalami peledakan hama dalam jumlah besar untuk merusak tanaman. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan anak-anak RKPD yang sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Namun Ibu akan membagi anak-anak semuanya dalam 3 kelompok. Mungkin kelompok yang pertama itu Miguel, Anggun, Rizka, sama Tasya. Lalu kelompok kedua Pupus, Julia, Fani sama Lani. Yang ketiga itu Rahma, Ana, sama Indah sama Shelsa. Semuanya ngerjain berdiskusi tentang kasus 1 dan kasus 2 ya. Dia udah selesai. Oh, sudah. Oke, silakan kepada Siapa yang menghasilkan kasus 1, di mana pada gambar di atas merupakan dampak dari mutasi yaitu terjadinya kelainan dan analisislah penyebab kelainan pada gambar tersebut tergolong mutasi apa. Jika dilihat di sini mutasi yang terjadi kelainan itu sindrom Turner tergolong sebagai gangguan genetik yang disebabkan oleh mutasi kromosom seks X. Dalam sindrom Turner, perempuan hanya memiliki 1 kromosom X dan bukan 2 seperti yang seharusnya. Kondisi ini biasanya terjadi secara acak dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan perkembangan. Sekian kasus 1 dari saya. Oke, dari kasus 1, kalau poliskan dalam sindrom apa? Sama ya sama kelompok media. Kalau kelompok anak, jadi untuk yang nomor 1 itu kita lihat dari gambarnya itu kekurangannya si kromosom X. Nah, makanya terjadi sindrom Turner atau yang dikenal dengan monosomi
45X. Kelainan genetik yang terjadi pada perempuan ketika salah satu dari dua kromosom itu tidak lengkap. Nah, berarti kelompok Jude betul ya. Lanjut ke nomor kasus yang kedua. Baik, selanjutnya kasus kedua, di mana pada umumnya orang lebih menyukai mengonsumsi semangka tanpa biji dibandingkan dengan semangka berbiji. Semangka tanpa biji merupakan contoh mutasi karena jumlah kromosomnya lebih dari 2 genom. Berdasarkan hal tersebut, mutasinya adalah mutasi genetik, yaitu menghasilkan varietas yang memiliki jumlah kromosom lebih dari 2 genom. Mutasi merupakan perubahan genetik yang dapat menghasilkan variasi dalam sifat organisme, yaitu menciptakan buah semangka tanpa biji yang lebih disukai secara umum. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Terima kasih kelompok Julia dan Mani, boleh tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, selanjutnya tadi kan sudah dikasih OPBD, berarti kalian sudah berpikir kritis tentang masalah kasus yang ibu berikan tadi. Sekarang lanjut kita ke, ibu ada sedikit 3 soal kuis saja untuk mereview kembali pelajaran kita pada materi tadi pada siang hari ini. Nana boleh buka kuisnya. Ya, untuk kuis sekarang skor tertingginya itu Lani. Tepuk tangan untuk Lani. Terima kasih kepada semuanya. Baiklah, dengan kuis tadi maka berakhir juga materi kita pada hari ini. Lanjut untuk materi depan kita akan membahas tentang kelainan-kelainan yang terjadi yang diakibatkan oleh mutasi. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.